warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelas 11, materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang menyusun prosedur, ya. Tentang menyusun prosedur. Setelah mempelajari tentang prosedur ini, diharapkan nanti kita akan bisa membuat prosedur atau membuat video prosedur. Tentunya kita banyak melihat video-video yang berisi tentang teknik, cara, resep, atau kiat di YouTube. Nah, nanti kita akan membuat video yang seperti itu. Tetapi sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa itu prosedur, struktur prosedur, unsur kebahasannya apa saja, rancangan garis besar, kemudian temanya. Selanjutnya kita akan melihat contoh teks prosedur dan kita akan menyusun teks prosedur. Baik, kita mulai dari yang pertama. Seperti yang terlihat dalam gambar, seorang ibu sedang membuat rancangan kegiatan, ya. Jadi sebenarnya apa itu prosedur, ya? Setiap hari tentunya kita melakukan kegiatan, apakah itu membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, melayani tamu, atau melakukan kegiatan yang lainnya. Agar dapat melakukannya dengan benar, tentunya kita memiliki serangkaian petunjuk, ya. Serangkaian petunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebenarnya banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya sebagai kiat, tips, resep, cara jitu, atau mengatakan itu sebagai teknik, ya. Jadi apapun itu yang disebutkan itu, sekarang kita akan sebutkan itu dengan istilah prosedur, ya. Jadi prosedur tadi adalah serangkaian petunjuk untuk melakukan sesuatu, ya. Apakah tadi kita sebutkan itu sebagai kiat, tips, resep, cara jitu, teknik, atau yang lainnya, ya? Itu tadi yang disebutkan dengan prosedur, serangkaian petunjuk untuk melakukan sesuatu, kita sebut itu sebagai kiat, tips, resep, cara jitu, teknik, atau yang lainnya, ya. Untuk apa kita mempelajari teks prosedur itu? Kita akan mempelajarinya untuk memahami apa langkah-langkahnya, ya, untuk memahami langkah-langkah. Nah, selanjutnya setelah dipahami langkah-langkahnya, otomatis kita diharapkan bisa melakukan, ya, melakukan dengan baik, ya. Kita akan melakukan prosedur tersebut dengan baik, ya. Jadi jelas tadi prosedur itu adalah serangkaian petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan atau berupa langkah-langkah. Sering kita sebut itu sebagai kiat, tips, resep, cara jitu, teknik, atau yang lainnya, ya. Tujuannya adalah untuk memahami langkah-langkah dan melakukan langkah-langkah dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur teks prosedur. Ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga adalah penegasan ulang, ya. Jadi ada 3 tadi, tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Kita pelajari yang pertama. Tujuan ini berisi definisi atau pengertian dan manfaat. Misalnya, kita ambil contoh teks prosedurnya adalah kiat berwawancara. Nah, di bagian tujuan ini, yang pertama yang dijelaskan adalah definisi dan manfaat. Jadi sebelum masuk ke teknik, yang pertama dijelaskan adalah apa itu wawancara, ya. Kemudian manfaat berwawancara. Itu dia di bagian tujuan, ya. Yang kedua adalah bagian langkah-langkah. Nah, di bagian langkah-langkah ini dijelaskan bagaimana kiat berwawancara dengan baik. Jadi di bagian langkah-langkah ini ada perincian petunjuk, ya. Ada perincian petunjuk sampai sejelas-jelasnya, sampai sepaham-pahamnya, ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah penegasan ulang atau penutup, ya. Di bagian penegasan ulang ini ada berupa harapan. Harapannya setelah mempelajari prosedur kiat berwawancara, ya, nanti harapannya adalah kita bisa berwawancara dengan baik, bisa diterima bekerja dengan baik, ya. Itu dia tadi struktur teks prosedur. Kita masuk ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama itu adalah menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja perintah atau imperatif, ya. Kata kerja perintah ini sebenarnya ada 4 golongan, ya. Ada 4 golongan kata kerja perintah, ya. Yang pertama itu adalah berupa suruhan. Suruhan itu sering kita gunakan menggunakan kata tolong, ya. Yang kedua adalah berupa larangan. Jangan, dilarang, ya.
menggunakan kata jangan, dilarang. Yang ketiga, berupa harapan. Berupa harapan berarti menggunakan kata silakan. Kemudian yang keempat adalah berupa pembiaran. Menggunakan partikel lah, ya. Jadi ada 4 tadi golongan dari kata kerja imperatif: suruhan, larangan, harapan, dan pembiaran. Nah, kita singkat itu menjadi ikanlah. Ikanlah, ya, biar mudah mengingatnya. Ikanlah. Ya, yang pertama hindar, hindari, ya. Kemudian kan, ada banyak ya perintah yang menggunakan kata atau imbuhan kan. Pastikan, tunjukkan, ceritakan. Kemudian menggunakan partikel lah, jadilah, ya. Dalam melaksanakan sebuah prosedur sering kita menggunakan kata perintah ini. Misalnya ketika akan menggunakan mesin bor, ya, hindari penggunaan mesin bor dekat dengan mata, ya. Pastikan sebelum menggunakan mesin bor alat dan bahan sudah disiapkan. Ya, ada banyak lagi yang lainnya. Kita masuk yang kedua. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Ketika kita membahas tentang mengganti oli atau membuat batu bata, otomatis penggunaan kata oli, sepeda motor atau kendaraan ringan atau batu bata, kerikil, pasir itu sering kita gunakan, ya. Jadi menggunakan kata-kata teknis, ya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi yang bermakna penambahan itu berupa langkah-langkah menggunakan kata pertama, kedua, seterusnya, kemudian selanjutnya, terakhir, ya. Jadi tadi menggunakan konjungsi penambahan, ya. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apa itu persuasif, Bu? Pernyataan yang menyatakan ajakan. Sebaiknya sebelum menggunakan mesin bubut, perhatikan apakah sudah menggunakan sarung tangan atau kacamata. Sebelum menggunakan kikir, perhatikan apakah sudah menggunakan kacamata. Ya, menggunakan tadi pernyataan persuasif atau ajakan, ya. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuklah dia ukuran, jumlah, dan warna. Ya, jadi ada gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Ketika akan menjelaskan tentang penggunaan oli, otomatis ada oli kotornya, tempat olinya, dijelaskan dia tentang jumlahnya berapa olinya, ya, warnanya bagaimana oli yang bersih dan oli yang kotor, ya. Nah, ketika akan membuat kunci lapan, misalnya jurusan mesin, otomatis kita akan menjelaskan bagaimana ukurannya, ya. Baik, itu dia tadi. Ada 5 kaidah kebahasaan teks prosedur tadi. Yang pertama adalah kata kerja imperatif, kedua adalah menggunakan kata-kata teknis, ketiga tadi menggunakan konjungsi penambahan, yang keempat pernyataan persuasif, dan yang kelima adalah deskripsi alat, ya. Kita lanjut dengan rancangan garis besar suatu prosedur. Prosedur itu harus jelas. Jadi, bagaimana caranya biar kita memahami prosedur itu? Yang pertama adalah dengan mengartikan kata-kata sulit. Tentunya ada kata-kata sulit di dalam sebuah teks prosedur atau langkah-langkah. Kata-kata yang dianggap sulit itu bisa kita cari maknanya di dalam kamus. Makna yang ada di dalam kamus itu disebut dengan makna leksikal, sedangkan makna yang sesuai dengan konteks atau keadaan disebut dengan makna struktural. Contohnya, ketika kita menggunakan, mendengarkan, menyebutkan, atau membaca kata kandidat. Apa makna kandidat di dalam kamus atau makna leksikal tadi, ya? Di dalam kamus, arti kandidat itu adalah bakal atau calon, atau disebut dia dengan orang yang akan menempuh ujian. Penempuh ujian. Kalau misalnya itu kita bahas tentang giat berwawancara tadi, berarti kandidat artinya adalah ya calon pegawai. Ya, secara makna struktural artinya adalah calon pegawai. Ya, itu dia tadi. Jadi kita harus melihat maknanya di kamus atau di makna strukturalnya. Yang kedua adalah memaknai maksud teks secara keseluruhan. Bagaimana memahami teks prosedur itu? Otomatis kita harus membaca secara keseluruhan. Membaca secara keseluruhan, memahami secara keseluruhan. Misalnya tentang teknik berwawancara yang telah dipelajari tadi, ya.
cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja tadi, jadi kita harus membaca tadi apa itu berwawancara, bagaimana teknik berwawancara, langkah-langkahnya, perinciannya, kemudian membaca bagaimana manfaat teknik berwawancara ya. Jadi ada dua tadi, yang pertama tadi adalah memahami, mengartikan kata-kata sulitnya dari kamus atau dari struktural ya, kemudian memahami secara keseluruhan. Kita lanjut tema teks prosedur. Ada 3 tema dalam teks prosedur. Yang pertama adalah kebiasaan hidup. Misalnya, kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, kiat sukses bertetangga, ya. Itu tema kebiasaan hidup. Yang kedua adalah bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung, cara menanam bunga, cara memelihara kucing, ya, kemudian cara menggunakan sepeda, dan lain-lainnya ya. Yang ketiga adalah tema penggunaan alat. Ini yang sering digunakan anak SMK ya. Misalnya cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor bekas, cara menggunakan pisau kukur, cara menggunakan mesin CNC, dan lain-lainnya ya. Jadi ada 3 tema tadi. Kebiasaan hidup, aktivitas tertentu, dan penggunaan alat ya. Kita masuk ke contoh teks prosedur. 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. 4 tips agar tidak iri kepada orang lain ya. Pernahkah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Mungkin ketika kita melihat orang lain sukses tetapi kita tidak, tiba-tiba terpikir pertanyaan berikut dalam pikiran kita. Mengapa tidak? Mengapa saya tidak seperti dia? Pertanyaan menggugat seperti itu bisa terjadi secara terus-menerus dalam hal lainnya. Jadi, untuk mengatasi pemikiran-pemikiran tersebut, Anda bisa mengikuti tips yang dilansir dari Huffington Post berikut ini ya. Yang pertama, kenali diri sendiri. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri. Jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain membuat Anda terpacu untuk menjadi lebih baik, bukan merasa tidak percaya diri atau sedih. Gambarkan diri Anda dengan kata-kata seperti pintar, kuat, baik, keibuan, memiliki tujuan, dan sebagainya. Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Yang kedua, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin ada orang tua yang berkata, duduk tegak seperti saudaramu, atau bersihkan kamarmu seperti kakakmu. Perintah-perintah seperti itu membuat anak belajar untuk mengetahui apa yang dilakukannya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi, hal itu tidak akan berpengaruh ketika setiap manusia menyadari bahwa ia memiliki karunia yang berbeda. Yang ketiga, yang penting makna bukan pengakuan. Ketika Anda menghabiskan hidup untuk mengejar pengakuan orang lain, boleh jadi itu akan membuat Anda merasa khawatir tentang siapa yang nantinya melewati Anda. Itu akan membuat Anda membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika Anda bekerja untuk mewujudkan impian, apapun posisi Anda dalam suatu kekuasaan atau jabatan, tidak jadi masalah. Yang keempat, meniru orang berhasil. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan baik, coba dievaluasi, apa yang membuatnya berhasil? Carilah cara untuk memasukkan sifat-sifat keberhasilannya dalam kehidupan Anda sendiri. Ya, sumber dari Surat Kabar Republika dengan pengubahan. Jika kita analisis tadi contoh dari teks prosedur ini, tema tadi ada 3, kebiasaan hidup, aktivitas tertentu, dan penggunaan alat. Dari 3 tema tadi, 4 tips agar tidak iri kepada orang lain ini termasuk ke dalam tema kebiasaan hidup. Ya, betul sekali. Temanya adalah kebiasaan hidup. Oke, kita analisis strukturnya. Strukturnya tadi ada 3 ya. Strukturnya ada 3, yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Ya, yang tujuan itu, yang pertama tujuan, ada definisi apa yang dimaksud dengan iri ya. Pertanyaan mengapa saya tidak seperti dia itu termasuk ke dalam iri kepada orang lain ya. Kemudian bagaimana agar kita tidak iri kepada orang lain ya, makanya mengikuti tips ya. Kemudian langkah-langkah, ada 4 tadi disebutkan. Yang pertama adalah kenali diri sendiri ya, kenali diri sendiri. Ternyata kita memiliki kelebihan diri kita sendiri. Yang kedua adalah setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Bisa saja kelebihan dia adalah kelemahan kita dan kelebihan kita adalah kelemahan dia. Yang ketiga, yang penting makna bukan pengakuan ya. Tidak
masalah jabatan seperti apa, yang penting adalah kita mewujudkan mimpi kita. Yang terakhir, yang keempat adalah meniru orang berhasil. Ketika orang berhasil, kita bukan iri, tetapi kita menirunya. Jadi ada 4 langkah-langkah. Nah, untuk tips agar tidak iri kepada orang lain. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang, diulang lagi. Bagaimana tadi tips agar tidak iri kepada orang lain, ya. Itu dia strukturnya dan temanya. Kita lanjut ke langkah-langkah menyusun teks prosedur. Langkah-langkah yang pertama adalah menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Ya, mendata kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Ya, jika anak-anak ibu jurusan teknik gambar misalnya, bagaimana kegiatan yang dapat dilakukan, ya, didata. Kemudian kita menentukan temanya. Jurusan mesin misalnya, temanya adalah tentang penggunaan alat-alat mesin. Ya, kemudian kita membuat kerangkanya. Kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Kita buat garis-garis besar langkah-langkah menggunakan alat-alatnya. Yang keempat adalah mensistematisasikan kerangka. Jadi dibuat kerangkanya, langkah-langkahnya tadi itu dibuat dengan sistematis, berurutan. Ya, kemudian mengumpulkan bahan. Tadi dijelaskan bahwa ketika menggunakan alat, otomatis kita memerlukan bahan-bahan. Apakah ukuran, jumlahnya, warnanya, semua dijelaskan, ya. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas, ya. Jadi ada 6 tadi langkah-langkah untuk menyusun teks prosedur. Dengan mengetahui langkah-langkah menyusun teks prosedur itu, berarti kita sudah paham apa itu prosedur tadi, strukturnya, temanya seperti apa, unsur kebahasaannya, ya. Contohnya tadi sudah kita bahas, kemudian langkah-langkah menyusun teks prosedurnya. Ingat tadi outputnya adalah, harapannya adalah setelah mempelajari ini kita akan membuat teks prosedur atau video berupa prosedur. Sekian penjelasan. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.